Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya, kenalin saya Laras sebagai MC di podcast kali ini. Podcast kali ini, episode perdana kita, ini akan membahas mengenai kesehatan mental, ditemani oleh narasumber kita, ada Dr. Mega dari Rumah Sakit Menur. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Gimana dokter kabarnya untuk pagi hari ini? Luar biasa. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, karena pada podcast kali ini kita kan akan membahas kesehatan mental ya dokter, yang sepertinya lagi marak banget dibicarakan di sosial media. Mungkin pertama-tama bisa kita bahas sebenarnya apa sih dokter mental itu sendiri? Karena kan untuk kesehatan mental ini berbeda ya dengan kesehatan fisik, jadi dia tidak terlihat gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya mental dan kesehatan mental itu apa ya dokter? Ya, terima kasih. Mental, kalau pertanyaannya mental itu apa ya, mental bagian salah satu bagian dari manusia ya, kan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh ya. Jiwa ini kan mental itu tadi. Jadi tadi kalau Laras bilang kan mental itu tidak bisa terlihat gitu ya. Sebenarnya unsur mental bisa terlihat. Karena mental atau jiwa itu sendiri terdiri dari 3 hal. Pikiran, perasaan, dan behavior, perilaku. Jadi kan kelihatan nanti bagaimana kondisi mental seseorang. Terlihat dari bagaimana cara dia berperilaku, gitu ya, proses pikirnya bagaimana, suasana perasaannya gimana, dan akhirnya perilakunya bagaimana, kelihatan lah itu. Oh begitu ya. Ya, jadi kita bisa melihat ini kondisi mentalnya begini nih. Gitu. Berarti cara kita menilai bagaimana kesehatan mental seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana cara dia berperilaku, mungkin berbicara, gitu ya dokter. Kalau begitu gangguan mental itu berarti kan bisa dideteksi juga dengan hal-hal tersebut ya dokter. Namun kan saya sempat baca bahwa gangguan mental itu ada banyak sekali jenisnya ya dokter, tidak hanya sekedar stres atau depresi saja. Kira-kira bentuk-bentuk dari gangguan mental itu mungkin bisa disebutkan ya dokter, misalnya contohnya apa saja yang sering dialami oleh mungkin mahasiswa atau yang lainnya seperti itu dokter. Kalau gangguan mental itu sendiri kita baginya kan biasanya 2 besar. Satu gangguan yang lebih fokus ke pikiran, kita sebut biasanya psikotik, dan satu lagi yang ke arah mood atau perasaan atau afektif istilah kita. Jadi psikotik dan yang ke arah mood biasanya kita menyebutnya neurotik atau neurosa. Kalau tadi pertanyaannya yang lebih sering ke arah mahasiswa apa? Jadi kemungkinan besar yang mengenai mahasiswa ya stresor yang saat ini lekat sama mereka apa? Dari bidang akademik biasanya. Bidang akademik, misalnya nilai turun gitu ya? Ya, jadi karena tuntutan IP harus segini, minimal harus segini gitu. Dan bisa juga di kalangan mahasiswa itu, terutama nih, kalau mereka itu berpindah dari yang dulunya SMA itu di tempat-tempat yang maaf mungkin kota kecil ya, itu kan beda situasi ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau memberikan kesimpulan garis besar, ada genetik, bio, psiko, sosio, kultural yang bisa biologi, psikologi, sosio, dan kultural. Itu hal yang bisa membuat seseorang itu mengalami gangguan jiwa. Tinggal kita relatekan dengan kondisi mahasiswa itu sendiri. Makanya kalau yang pada mahasiswa itu biasanya apa yang biasanya berkaitan dengan unsur-unsur akademiknya. Jadi beban tugas, kemudian mungkin juga hubungan dengan teman, usia-usia remaja, pengaruh hormonal juga bisa juga. Gitu. Pas banget nih dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma sendiri lagi persiapan mau ujian juga dokter. Jadi, aduh kayaknya teman-teman lagi
stresnya bertambah gitu ya dokter, karena harus belajar setiap hari, itu mempengaruhi juga ya dokter ya. Kan tadi seperti misalnya mendekati masa ujian, stres meningkat, apa juga meningkat. Nah, itu apakah dari stres ini, misalnya karena ini kan anggapannya hanya stres karena belajar aja ya dokter, apakah itu bisa mengarah ke hal-hal stres yang lebih buruk, misalnya mungkin depresi atau bagaimana? Ya, jadi pertanyaannya ini hal yang biasa, wajar, atau sudah gangguan kan gitu ya pertanyaannya. Mungkin gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau memang ada stresor yang bermakna, kita bisa menyebutnya itu sebagai suatu gangguan penyesuaian. Memang mau ada ujian nih. Iya. Atau memang mungkin kalau kondisi yang lebih berat, memang baru putus pacar. Atau memang uangnya lagi habis ditipu orang. Iya. Atau memang dia baru didiagnosis sakit berat. Memang ada stresor yang bermakna. Kita bisa menyebutnya itu sebagai suatu gangguan penyesuaian. Atau ada lagi juga, mungkin lagi sedang masa berkabung. Ya, kalau menurut teori gangguan penyesuaian itu bisa membaik sendiri kurang dari 6 bulan. Tapi bisa juga menjadi berat. Jadi kan munculnya apa yang akhirnya muncul? Kondisi cemas, gejala depresi. Kalau yang berat bisa sampai gejala psikosis, psikotik yang tadi saya bilang, gangguan proses pikir seperti ada halusinasi, ada waham, itu yang lebih berat. Itu mestinya bisa membaik dalam tempo 6 bulan itu tadi. Tapi bisa juga memberat kalau memang support system nggak bagus. Lingkungannya. Jadi gejala cemasnya bisa jadi gangguan cemas betulan. Gejala depresinya bisa jadi gangguan depresi. Kita bedainnya di mana? Bedainnya ya kalau emang sudah ada gangguan berarti sudah ada disorder ya. Jadi sudah ada hendaya. Hendaya itu suatu ketidakmampuan untuk berfungsi dengan baik. Sudah mulai nggak bisa ngerjain tugas, sudah mulai nggak bisa konsentrasi, nggak bisa tidur, kehilangan nafsu makan, berat badan turun banyak. Akhirnya kan ya makin buruk kondisinya. Ya kalau seperti itu ya berarti sudah gangguan. Harus ada penanganan lebih serius. Berarti ada memang tahapan-tahapannya gitu ya dokter. Kemudian dokter kan kadang tuh seseorang itu misalnya dia gejala stres gitu dokter, tapi kayak dia berpikir kayak masa kayak gini aja saya stres begini sih gitu, kayak kadang tuh orang merasa malu kalau mengakui kalau dia tuh mengalami itu stres atau gejala-gejala tertentu gitu. Nah itu gimana ya dokter, karena kalau seperti yang dokter bilang tadi, apabila tidak ditanganin kan malah akan lebih buruk lagi. Ya, itu yang makanya kita perlu membangkitkan awareness dari kita ya. Sebenarnya kondisi mental yang sehat itu yang bagaimana sih? Kalau memang sudah ada kayaknya rasa-rasa tidak nyaman yang berkelanjutan, sudah nggak bisa berfungsi dengan baik, jangan dibiarkan saja. Dan memang betul kita akan bilang bahwa ini kondisi yang normal. Dan untuk kondisi normal ini pun, berobat pun itu ya wajar. Cuman kan memang di luaran itu kan ada masih banyak stigma. Kamu tuh kurang iman lah, kurang doa lah. Kamu kan nggak gendeng. Kamu kan nggak gila, kurang sholat. Nah, kan gitu. Jadi akhirnya malu untuk berobat. Bilang terus terang sama orang tuanya bilang nggak apa-apa, aku ngapain ke psikiater, ngapain gitu. Kamu berdoa aja, malah terus dibawa ke Pak Kiai di Ruqyah, Pak Ustadz dan ya, gitu. Kalau mau itu kan yang tadi saya bilang pertama, manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Kalau mau ke Pak Ustadz ngurusin rohnya, kondisi spiritualnya, oke. Ya, kalau kondisi mentalnya, teman-teman psikiater dan psikolog. Atau teman-teman yang lain, motivator-motivator yang lain, oke. Ya, jalan bersamaan, ayo. Gitu. Ya dokter, kadang tuh kan misalnya kayak aduh kok kayaknya stres ya, kayak
rasanya tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, tapi malah dibilang, oh masa gitu aja, Gitu aja. anu sih kayak malah jadinya tuh memperburuk kondisi dari Makanya seseorang kita itu. harus hati-hati, kita harus pilih-pilih dengan siapa kita curhat. Karena nggak semua teman kita bisa memotivasi, malah bisa nanti bikin kita tambah down, bikin kita malah merasa tertuduh, merasa nggak mampu, kondisi stres tadi yang dibilang itu bisa makin berat. Nah, gitu. Kadang juga berarti tempat curhat kita tuh bisa bikin kita lebih baik dan bisa bikin kita lebih buruk gitu ya dokter ya. Ya kadang saya sendiri juga semisal coba, apalagi ini di lingkungan kampus kan teman-teman baru ya dokter ya. Kalau misalnya pilih teman curhat tuh kadang kok takut ya, kira-kira dia bisa nggak ya nangkep maksud saya cerita kayak gini, atau malah saya dikata-katain atau gimana. Jadi tuh terkadang lebih pilih mending nggak usah cerita aja gitu daripada saya dapat penolakan atau hal-hal yang lain. Kadang kan orang-orang seperti itu ya dokter, daripada saya digini-giniin mending saya diam aja deh gitu, pendem aja sendiri. Padahal pendem itu justru malah memperburuk ya dokter ya. Ya, jadi kalau kita bilang mekanisme pembelaan ego itu ada freeze, fight, flight ya. Freeze itu diem, fight itu kita lawan, flight itu kita lari kabur ya. Yang mana dari tiga ini paling baik? Lawan mungkin dokter. Jawabannya tergantung situasi. Jadi kapan kita harus diem, kapan kita harus lari, kapan kita harus lawan. Ada saat-saatnya tertentu memang kita harus diem dulu nih. Jadi bukan berarti terus diem itu salah, enggak. Ada waktunya kita harus kabur. Aku nggak kuat kalau dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Itu akan membuat aku jatuh lagi. Aku harus segera lari. Ya. Dan yang ketiga fight. Aku harus lawan. Ya. Jadi kalau pertanyaannya, diem itu pasti akan membuat suasana lebih buruk. Nggak tentu. Karena memang ada situasi-situasi tertentu kita harus diem. Tapi ada situasi-situasi tertentu kita harus ngomong ke orang. Karena khawatir misalnya kalau punya ide-ide bunuh diri, punya pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup, punya pikiran-pikiran yang salah, itu gitu ya. Sebaiknya dikasih tahu ke orang-orang. Kita ajarkan ke mereka gimana caranya untuk ngomong sama orang. Apa yang harus dilakukan pada saat misalnya tadi kalau ngomong ada pikiran atau ide-ide mau bunuh diri ya. Itu gimana caranya kalau itu muncul lagi? Apa yang harus dilakukan? Jadi kita nggak cuma wanti-wanti kan, biasanya gini dengan kepada percobaan bunuh diri yang sempat kita tolong, yang sempat datang ke kita ya, itu kita nggak hanya wanti-wantinya besok jangan gitu lagi loh ya. Iya, biasanya kan gitu jangan diulangi. Jangan diulangi loh ya, inget tuh ya. Tapi kita nggak sampai situ aja. Kita harus kasih solusi. Kalau tiba-tiba muncul pikiran itu lagi, kamu harus apa? Kamu harus kasih tahu orang-orang sekitarmu. Nah, itu yang kadang buat kita agak sedih karena kelolosan. Mungkin dia udah kasih tahu orang-orang sekitar. Udah ada gejalanya. Tapi orang-orang sekitar nggak aware. Nggak sadar gitu. Nggak sadar. Ya, jadi nggak ngerti. Atau memang dia nggak ada link yang bagus untuk. Nah, sebenarnya nggak ada link yang bagus tuh orang-orang sekitarnya kan tahu ini kenapa nih anak kok nggak pernah keluar kamar lagi. Ini anak kenapa kok mukanya murung terus. Ini kan anak kenapa kok tiba-tiba biasanya itu kalau sehari itu bisa sering nyapa kita, bahkan kita sering dikasih sesuatu. Ini kok kelihatan kita kok nggak nyapa gitu. Diam aja gitu. Ya, jadi sebenarnya sudah ada tandanya. Cuma mungkin karena juga masing-masing punya kesibukan, jadi nggak terlalu pay attention ya. Seperti itu. Berarti dari lingkungannya orang-orang di sekitar juga harus aware ya dokter, kayak
perhatian lah ya istilahnya dokter. Ya, itu yang diharapkan dari lingkungan. Tapi kalau dari diri sendiri ya, yang diharapkan kalau sudah ada rasa-rasa tidak enak, kok aku akhir-akhir ini sensitif ya, kok akhir-akhir ini aku sering tiba-tiba nangis ya, kok istilah Surabaya senggol bacok ya. Jadi kok itu kok ini kayaknya nggak beres nih. Itu harus dari orangnya sendiri harus coba minta pertolongan juga, dari orang lain juga harus memahami juga ya dokter. Ya, kita nggak bisa ngatur orang lain sih ya. Dari diri kita sendiri dah. Kalau misalnya dari diri kita bisa ngelihat ada yang berubah nih dari orang-orang yang ada di sebelah kita. Setidaknya dari kita akan bertanya, kamu kenapa? Ya. Dengan kalau kita bisa memberikan masukan positif untuk orang lain, itu juga balik ke kita loh. Iya, seperti motivasi untuk diri sendiri juga. Kan karena kita dengar apa yang kita ucapkan. Makanya kita hati-hati dengan ucapan kita. Karena itu akan memotivasi diri sendiri. Walaupun gitu, terkadang mungkin ngomongnya untuk orang lain begini, tapi untuk diri sendiri tidak dilakuin gitu. Nah, itu ya. Tuh. Kemudian dokter kan untuk dari gejala-gejala, misalnya ada seseorang dengan gejala tertentu itu yang dia kepikiran sudah untuk melakukan konseling dan segala macam, tapi kok kayak saya gini-gini aja ya, tetap begini, tetap begitu. Jadi apakah dari gangguan mental ini itu sebenarnya apa bisa sembuh ya dokter? Atau memang seumur hidup harus ada dalam dirinya yang seperti itu? Ya, jadi kriteria sembuhnya, parameter sembuhnya kita harus menyamakan persepsi. Nek menurutmu sembuh tuh yang kayak apa toh? Yang seperti apa? Kalau tadi saya bilang yang membedakan ini suatu hal yang wajar atau sudah gangguan apa? Kan tadi kan saya bilang adanya suatu hendaya atau suatu ketidakberdayaan, fungsinya yang sudah terganggu. Ya berarti ya parameternya fungsinya dia bisa kembali dengan baik. Dia bisa kembali menjalankan tugas-tugasnya, menyelesaikan tugas-tugasnya. Dia bisa bergaul lagi dengan teman-temannya. Dia kalau ada riwayat melukai diri, dia sudah tidak melakukan itu lagi. Ya, apakah itu perlu di maintenance? Perlu, seumur hidup perlu di maintenance. Nah, cuman kan cara maintenance-nya itu kan yang kita perlu evaluasi. Makanya kalau misalnya ke kontrol atau konseling atau ke psikolog atau ke psikiater ya, kita kan mengevaluasi bagaimana perkembangannya. Kalau semisal dapat obat dari teman-teman psikiater ya, obat itu kemungkinan besar akan dikurangi. Dengan kondisi saat ini yang sekarang apa yang perlu diperhatikan. Jadi kan pengobatan itu kan ada dua macam. Satu psikofarmaka, satu yang non psikofarmaka ya. Jadi satu dengan obat, satu dengan yang tanpa obat. Kita bisa nyebutnya psikoterapi lah ya. Psikoterapi itu kan macam-macam. Ya, ada yang suportif dan lain sebagainya. Nah, kalau memang dia kondisinya sudah lebih baik, obat-obatan bisa sudah minimal ya kita kuatkan ke psikoterapinya. Gitu. Apakah bisa sampai seumur hidup? Bisa. Terus minum obat seumur hidup dong, tergantung kondisinya dia bagaimana, perkembangannya gitu. Bagaimana. Makanya jangan terus putus sendiri. Gitu. Untuk tadi kan dokter bilang ada yang psikoterapi dan non psikoterapi. Psikofarmaka. Terkadang tuh kan kalau kita konsultasi ke psikolog dulu ya dokter awalnya. Dari psikolog itu biasanya ngomongnya kayak coba kamu nulis notes gitu atau jurnal, menggambar, mewarnai gitu. Itu emang pengaruh ya dokter? Pengaruh. Setidaknya itu kan kita mau membreakdown toh. Kira-kira kamu merasa galau itu pada saat apa? Waktu itu ada kejadian apa?
Terus yang waktu itu apa yang kamu lakukan? Itu makanya perlunya jurnal. Terus pas waktu kamu lagi membaik, waktu itu kamu sedang apa, sama siapa, di mana? Nah, dari jurnal-jurnal itu akan jadi bahan evaluasi, jadi bahan diskusi. Nah, kalau kamu membaik dengan cara ini, pada waktu ini, di sini dengan dia, ya itu lakukan lagi. Kalau kamu memburuk pada saat kamu kumpul sama si A, yang sering ngajak kamu dugem. Jangan. Nah, kamu sendiri yang bilang kok. Kamu kan yang nulis. Iya. Jadi nanti kita akan sampaikan apa yang dia omongkan, dan jurnal itu akan jadi bahan diskusi kita. Kalau kamu membaik dengan nge-gym, ya udah lu nge-gym aja. Iya. Jadi ada faktor-faktor yang faktor distract yang positif, hal-hal distract yang positif. Jadi saya kalau lagi nggak mood, Dok, saya bersih-bersih kamar. Oh, keren ya. Saya kalau lagi nggak mood, Dok, saya akhirnya nge-gym. Saya akhirnya terus ya saya bikin kue, Dok, kalau saya lagi nggak mood. Mood saya langsung bagus, langsung naik. Ya itu kan hal yang positif. Ya udah, lakukan itu lagi. Saya galau kalau lihat medsosnya temen, Dok. Pencapaiannya udah begini. Wih, dia jalan-jalan ke sini. Kalau hal itu buat moodmu turun, ya jangan dilihat. Iya, dijauhi ya. Jauh dulu. Kamu kalau melihat gunting, kamu akan cenderung untuk melakukan cutting. Ada istilah itu ngebarcode. Iya, sekarang lagi kan? sempat tren. Lah, kalau itu apa? Ya akses-akses yang mengarah ke sana, buang. Kadang bisa pakai apa, tutupnya bolpen itu dilancipin sama dia. Oh, Ada yang bisa begitu. ada ya ini bukan memberikan loh yang motivasi. Ya, tapi ya ada pakai cara apa saja bisa. Tapi ya akses yang mengarah ke sana, ya udah itu singkirkan, jauhkan jauh-jauh. Gitu. Tapi memang kalau misalnya sudah parah itu segala cara bisa. Iya, makanya kalau sudah seperti itu kan berarti gini loh, orang yang makhluk hidup itu insting dasarnya kan untuk bertahan hidup. Tidak mau sakit. Kalau kamu merasa nyaman dengan melukai dirimu, menurutmu itu normal apa tidak? Saya sering ngomong gitu sama pasien saya. Kalau dia merasa nyaman setelah melihat darah, setelah dia merasakan nyeri, dia merasakan nyaman, merasakan lega, loh, berarti kan ya apa? Orang makhluk hidup nih normal tuh enggak mau sakit. Kok kamu malah seneng merasa sakit, melihat darah? Ya. Saya waktu itu dengar karena memang ada teman saya yang juga seperti itu ya. Saya tanyakan kayak ngapain kayak gitu. Terus katanya karena ya daripada hati saya yang sakit terus, mending saya alihkan sakitnya ke badan saya. Nah, itu namanya displacement, salah tempat. Kamu jengkelnya sama mama, jengkelnya sama pacar. Kok badanmu yang disakiti? Kan nggak fair. Badanmu salah apa? Gitu. Coba alihkannya ke hal yang lain. Jengkelnya sama orang tua, ayo sana nge-gym. Ada yang distract-nya ke hal yang positif. Saya kalau jengkel sama temen, malah saya belajar. Oh, positif sekali. Wow. Oh gitu ya. Oh ya, oke. Saya malah ya, tapi ya itu tadi. Tapi lihat kondisi ya tetap ya. Ada hal-hal tertentu yang kelihatannya positif tapi berlebihan ya enggak baik. Ya. Kelihatannya itu nge-gym sampai 6 jam, 7 jam itu ya enggak baik. Belajar terus-menerus. Ya, saya dulu juga ada teman yang akhirnya jadi pasien. Itu sampai hari Minggu pun dia tuh harus belajar. Yang mestinya dia bisa santai. Nggak bisa. Saya tuh pernah kan waktu itu kan rumahnya ada di belakang rumah saya. Kita itu kayak ada mau jalan-jalan bersama ya, kita mengunjungi rumahnya.
itu tuh dia nggak bolehin orang luar masuk rumahnya. Dia cuma nginguk istilahnya, ngintip, pintunya dibuka dikit. Oh enggak, aku harus belajar. Ternyata berapa tahun kemudian saya bekerja di rumah sakit jiwa Menur, ada dia gitu. Oh, ketemu dokter. Ya, tapi ketemu waktu itu bukan saya yang merawat ya. Gangguan jiwa. Ya, ya itu dah hal-hal yang kelihatannya positif berlebihan pun juga nggak baik. Mungkin awalnya karena biasanya tuh kadang orang-orang yang over belajar tuh karena misalnya sebelumnya nggak belajar terus gagal terus nggak mau gagal lagi gitu ya. Ya makanya kita nggak bisa menyimpulkan langsung ya. Kita harus tanya kenapa kamu kok belajar terus menerus, kok rasanya serius banget dengan sesuatu. Dia bisa juga karena mungkin ya saya mau ngejar keterlambatan saya yang kemarin. Saya habis cuti lama. Makanya kita kalau mau menganamnesis pasien, kita harus tanya agak detail nih. Hal-hal yang kelihatannya remeh-temeh, tapi itu bisa mungkin clue, itu petunjuk kalau ada sesuatu. Lah cuti lama karena apa? Misalnya kalau dia cuti lama, ternyata dia habis berobat. Ada beberapa pasien saya yang akhirnya cuti, mahasiswa. Saya tidak menganjurkan untuk cuti, tapi keluarga memutuskan cuti saja. Mungkin biar nggak tambah parah gitu ya dokter ya. Ya mungkin juga karena tadi sempat saya bilang perubahan situasi. Biasanya di desa kumpul sama semua orang, support system bagus. Tidak pernah ada penolakan. Pindah ke kota besar, semuanya serba baru, lingkungan kos baru, teman-teman kampus baru, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dia nggak mampu untuk beradaptasi. Saya bilang bukan nggak mampu ya, dia ya mampu tapi kemampuannya kurang gitu. Ya. Dan dia nggak bisa cari link pertolongan, support system nggak bagus, kayak tadi saya bilang. Kayak tadi ada teman di luar tuh, dari luar pulau, gimana deh waktu awal-awal di Surabaya sempat ada gangguan penyesuaian, sempat, tapi ternyata linknya bagus. Yang sesama ada teman-teman tuh yang dari luar pulau tuh bisa memberi support, bisa memberi masukan sama senior misalnya. Ya aku dulu juga gitu. Terus yang dilakukan apa? Nggak apa-apa, santai aja. Kita terlambat itu nggak masalah kok. Kita jatuh itu nggak masalah kok. Siapa nggak pernah jatuh? Tapi kan kita nggak jatuh terus-menerus. Nggak sampai terus kita benar-benar gagal. Gagal itu apa sih? Gagal itu jatuh yang nggak bangun. Nah, siapa yang nggak pernah jatuh? Kan? Kalau jatuh ya nggak apa-apa jatuh. Tapi jangan lama-lama diem di jatuhnya itu tadi. Ayo berusaha lagi. Maksudnya begitu. Kan ada pepatah ya, gagal adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, oke, kita aminkan aja itu. Kemudian dokter, kan dari tadi kita berbincang soal pergi ke psikolog, psikiater. Nah, tata cara untuk pergi atau melakukan konseling dengan psikolog dan psikiater gitu bagaimana sih dokter? Karena terkadang kan orang itu, aduh kayaknya perlu ke psikolog atau psikiater, tapi kok nggak ngerti gimana, karena apalagi yang di rumah sakit kan perlu rujukan ya dokter ya, kalau tidak salah, untuk pergi ke psikiater ya dokter. Bagaimana cara ke psikiater atau ke psikolog? Kita ini sekarang bersyukur ya, kita ini tinggal di Indonesia yang pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa untuk memperhatikan kesehatan warganya. Sudah disediakan beberapa asuransi yang bisa mengcover. Kalau tadi tanya apakah perlu rujukan atau tidak, ya tergantung. Kalau dia memang pakai asuransi tertentu ya dia harus perlu rujukan.
Tapi kalau umum, nggak harus. Bisa langsung orang tersebut mendatangi psikiater atau psikolog, bisa langsung. Praktek dimanapun cukup banyak sekarang. Apalagi di kota besar. Praktek psikolog banyak, praktek psikiater juga banyak. Dan kan ada yang namanya telemedicine. Jadi via internet. Kayak Halodoc gitu ya. Ya, ada beberapa platform ya. Jadi itu kan apa namanya sudah bisa kalau memang kendala jarak, mungkin dia di pedalaman, kendala waktu, terus mungkin juga dia masih kendala stigma, dia malu kalau harus ke rumah sakit jiwa misalnya ya. Ini ya tadi kan sudah sempat sebut rumah sakit jiwa Menur ya. Kita rumah sakit jiwa Menur ini sedikit promosi. Ini rumah sakit jiwa Menur itu nggak hanya nanganin kasus-kasus jiwa. Ya kita punya saat ini kita punya 3 dokter spesialis dalam. Kita punya dokter kandungan, kita punya dokter bedah, kita punya dokter anak. Apakah semuanya itu bisa relate sama jiwa? Bisa iya, bisa tidak. Kasus-kasus pasien yang gangguan jiwa, yang mengalami sakit dalam, ada. Pasien yang ternyata lagi hamil, pasien jiwa ada juga. Atau mungkin ada gangguan di bidang objin lainnya ada. Atau dia nggak ada hubungannya dengan sakit jiwa, dia murni mau berobat ke dokter dalam, silahkan. Cuma memang kemasan rumah sakitnya tulisannya jiwa. Boleh, langsung aja boleh, nggak apa-apa kok. Tapi kalau pakai asuransi ya memang butuh rujukan ya. Ya berarti harus ke Vaskes 1 dulu misalnya. Atau ke klinik Pratama. Minta rujukan baru ke rumah sakit jiwa. Kalau memang itu asuransi. Atau asuransi swasta yang lain misalnya. Ada beberapa asuransi yang lain juga. Itu. Atau kalau enggak itu pakai aplikasi. Ya, ada beberapa aplikasi. Biasanya lewat video call gitu. Ya, video call atau mungkin bisa kan sekarang kan cukup banyak. Zoom, Google Meet kan. Sekarang sarananya banyak. Cuma yang pasti konsultasilah gitu. Kalau dokter, psikolog, psikiater itu kan kita sudah disumpah tidak akan kita cerita-cerita ke orang. Cerita-cerita ke orang itu yang nyebut nama dan itu kan nggak mungkin. Kita paling ada pasien saya atau ada kasus ini gitu. Kan setidaknya dengan bercerita itu kan ventilasi namanya. Jadi jendela itu bagusnya dibuka atau ditutup? Dibuka, dokter. Dibuka. Nah kalau lagi hujan angin besar ditutup. Jadi jawabannya sama yang kayak tadi saya sebutkan itu, fight freeze flight itu. Kapan jendela dibuka, kapan jendela ditutup, kan tergantung situasi. Kadang harus dibuka, kadang harus ditutup. Nah, cuman kadang kalau orang sudah kebiasaan menutup jendela, kondisinya pasti nggak bagus. Rumah kalau mau tutup terus jendela nih apa? Pengap. Ya. Tapi kalau mau buka terus, kalau dibuka terus gimana? Apa aja masuk. Apa aja masuk. Kan jadi kan ventilasi itu kan sirkulasi kan. Jadi yang bagus biarlah masuk, yang kotor biarlah keluar kan gitu. Nah itu juga dengan kondisi mental kita. Sebaiknya begitu. Ada bagus masuk, ada jelek keluar. Bagaimana kita meregulasinya. Jadi gitu ya guys, cara pergi ke psikolog ya, dan menjawab psikiater. Enggak tadi ya? Malah kemana-mana. Iya, kadang kan bingung, aduh gimana ya caranya, tapi harus ke Vaskes 1 dulu, aduh malu, masa mau minta rujukan ke psikiater kan kadang gitu ya dok. Jadi gini, kalau memang awalnya itu tidak memakai fasilitas asuransi, harus umum ya, umum sudah langsung ke psikiater, mungkin agak berat biaya dan lain sebagainya dan mau beralih ke asuransi, itu bisa minta pengantar dari dokter yang sudah
menangani. Nah itu dipakai untuk ngurus rujukan dari fase ke-1-nya. Gitu. Kalau enggak ya langsung aja, enggak apa-apa. Langsung aja. Sekarang cukup banyak. Apalagi di kota-kota besar itu psikiater udah banyak. Iya, banyak banget. Kalau di luar negeri psikiater tuh udah laris manis. Habis putus pacar, galau-galau dikit gitu udah mainnya ke psikiater. Nongkrongnya sama psikiater. Iya gitu. Nah, curhat-curhatnya udah ke psikiater. Jadi udah nggak tabu lagi psikiater itu. Justru bagus ya dokter kalau kayak gitu ya dokter. Jadi orang-orang nggak dikit-dikit aduh malu, aduh takut gitu. Iya. Karena sepertinya kalau di kita kan masih tabu banget ya dokter kalau bicara tentang mental health gitu. Dari orangnya sendiri juga kadang denial gitu dokter. Masa saya kayak gini, saya oke aja kok, I'm fine gitu. Mungkin itu yang perlu diperbaiki bagi diri sendiri ya, atau itu meningkatkan awareness tadi itu. Jadi kesehatan mentalnya itu bisa terjaga. Jadi kalau memang aku cemas itu normal. Nah, cuma kapan cemasku jadi gangguan? Nah, itu. Kapan perasaan sedihku ini termasuk depresi? Kapan pikiran-pikiran liarku ini sudah berubah jadi gangguan proses pikir yang berat? Kapan kecurigaanku ini wajar? Kapan kecurigaanku ini nggak wajar? Kalau hanya berdasarkan pasiennya sendiri sih sebenarnya ada kasus-kasus gangguan jiwa berat dia nggak sadar kalau dia sakit. Yang lihat orang sekitarnya kan. Iya. Dia merasa fine aja gitu dokter. Kita nyebutkan insight atau tilikan. Itu tilikannya jelek, insightnya jelek. Jadi orang sekitarnya yang akhirnya membawa dia ke rumah sakit. Contoh yang berat kan yang ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa itu yang udah di jalan, nggak pakai baju, rambut gondrong, kotor, itu wah mana dia tahu dia kalau sakit. Iya ya. Kalau sadar mungkin dia udah pergi. Itu pasti kondisinya kan sudah berat dan itu nggak mungkin kejadiannya baru kemarin. Pasti sudah bertahun-tahun, udah berbulan-bulan, udah lama tuh pasti. Kayak gitu. Ya, yang kondisi udah kotor kumel gondrong ya. Tapi ada juga kondisi-kondisi akut. Ada juga. Gitu. Oke, kalau begitu mungkin ada saran dokter, terutama untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran ya, gimana cara kalau stres itu manajemennya gimana? Apalagi kan kadang kita mahasiswa tuh udah harus belajar, organisasi lagi atau terus kegiatan di luar gitu. Itu mungkin ada saran untuk teman-teman yang lain. Ya, jadi intinya kita ini kan tadi saya bilang kita manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Kita harus balance, menjaga kesehatan semuanya ini. Kalau kita pengen badan kita sehat, kita gimana? Makan makanan yang sehat. Hindari yang tidak sehat. Olahraga, tidur ya cukup. Kan gitu. Mandi 2 kali sehari. Kan kalau kita mau menjaga badan kita kan gitu. Nah tadi kalau kita mau menjaga jiwa kita gimana? Jiwa kan tadi ada 3 kan, pikiran, perasaan, dan perilaku. Gimana cara menjaga 3 ini? Ini harus balance semua. Kalau di badan kita menjaga makanan yang kita masukkan, kalau jiwa, jendela jiwa apa? Melakukan yang kita Jendela jiwa ada di mata dan penglihatan dan pendengaran. Itu yang akan mempengaruhi proses pikir kita. Kalau kita pengen pikiran kita itu positif, ya kita harus memberi input diri kita yang positif. Kita harus melihat hal-hal yang positif, kita harus mendengarkan hal-hal yang positif. Supaya pikiran kita terbiasa berpikir yang positif.
Sebaliknya, yang membuat kita galau, yang membuat kita akhirnya punya pikiran negatif, jangan dilihat, jangan didengarkan. Nanti terbawa gitu Ya, ya. kalau pikiran kita bagus, pikiran kita positif, bawaannya perasaan kan jadi bagus. Sebaliknya juga, kalau memang itu core-nya di mood ya, kalau mood kita tuh sudah oke, bagus tuh, nanti kan akhirnya pikiran kita bisa positif. Akhirnya perilaku kita juga positif. Bisa nggak contoh misalnya, kita di jalan nih, naik kendaraan, terus ada yang nyalip. Kesel. Ya, bisa kesel, bisa enggak kan sebenarnya. Iya. Kalau kita udah terbiasa kesel, sudah terbiasa dia kurang ngajar nih ini orang enggak. Ya, itu ya nanti akan kebawa terus kita. Gitu. Kalau berapa kali kita mampir ke toko-toko dan kita kena parkir. Padahal udah jelas-jelas itu situ gratis parkir. Iya, tapi tetap ditagih. Tetap ditagih. Kita bisa jengkel, bisa enggak sebenarnya? Iya. Kalau kita vibes-nya sudah positif, kita akan bilang, iya enggak apa-apa itu pekerjaannya. Kasihlah dia berapa, 4.000, 5.000 kalau mobil. Kalau motor 1.000, 2.000. Nggak kasih pun sebenarnya kita nggak apa-apa kok. Iya sih, nggak apa-apa. Kan nggak apa-apa. Iya. Dia juga sebenarnya nggak mungkin marah. Kalau dia marah pun kita kan bilang tuh. Dan kita bisa meresponnya tidak dengan emosi. Kita kasih nggak gitu aja sebenarnya dengan tersenyum gitu ya. Dianya mestinya nggak marah. Iya. Dianya lo duduk di bawahnya tulisan gratis. Iya. Ya. Jadi kita berusaha bagaimana jiwa atau mental kita sehat ya kita harus itu tadi. Kalau salah satunya apa? Ya kita refreshing, jalan-jalan. Itu ya termasuk untuk bisa mempunyai hobi, menyehatkan jiwa kita yang positif ya. Yeah. Kalau untuk roh ya berarti yang berkaitan dengan kondisi spiritual. Bagaimana kita mendekatkan diri sama Tuhan. Ya. Itu tadi. Semuanya tetap berjalan, beriringan. Harus ya. balance. Harus balance. Jadi 3 hal ini sebaiknya seimbang. Karena kondisi fisik pun juga bisa mempengaruhi kondisi mental. Kondisi mental bisa mempengaruhi kondisi fisik. Tadi kan baru ngobrol itu. Kalau mood lagi turun, lagi jelek, akhirnya kan nggak enak makan, nggak pengen mandi. Lah kalau nggak enak makannya diterus-terus kan, akhirnya kan, akhirnya GERD, sering keluar glegeken, terus sendawa, akhirnya asam lambungnya makin keras, makin banyak, akhirnya lambungnya terganggu betulan. Iya. Karena dari stres tadi. Karena dari stres itu tadi. Nggak tidur 3 hari, akhirnya senggol bacok. Betul nggak? Iya. Ya. Terus makanya kalau kita gitu, sebaliknya orang-orang dengan penyakit yang kronis, misalnya yang contoh tuh misalnya rematik, boyok. Gimana orang kan lama-lama capek juga boyokan terus. Iya. Sakit gigi kan bisa bikin emosi juga. Sakit gigi sakit banget. Jadi makanya kita menjaga kondisi tubuh ini baik, itu juga kita menjaga kondisi mental kita juga harus baik. Kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan juga harus baik. Ya, gitu. Terus tadi mahasiswa, di samping kita harus mempertahankan kondisi nilai kita tuh harus bagus terus. Kita harus ikut kegiatan BEM dan lain sebagainya. Tetap kita harus punya skala prioritas. Keputusan kita itu jangan sampai membuat kita menyalahkan orang lain dan keadaan. Karena kita yang bertanggung jawab juga. Kita yang bertanggung jawab. Betul. Aku aslinya enggak mau makan ini loh. Tapi aku dipaksa makan ini. Terus akhirnya dia sakit. Akhirnya dia diare gitu. Ini makanannya ini kayaknya udah agak bau deh. Tapi si tante ini itu maksa aku makan ini. Katanya ini nggak apa-apa kok.
atau mungkin dia nih alergi kacang. Tapi ini ada kacangnya dan si tante atau si om atau mungkin mamah ya, entah itu kacang itu cuman esen aja, hasilnya nggak ada kacangnya, dimakanlah beneran, alerginya muncul. Nyalain siapa? Orang lain. Ya, kamu nih nggak mau lah, ya udah, nggak bisa saya. Emang kalau kamu nggak makan kamu diapain? Karena nanti kalau yang sakit emang orang lain ikut merasakan sakitmu. Saya pakai narkoba karena saya diajak teman saya pakai narkoba. Emang kalau kamu nanti kecanduan, yang ngerasain temenmu. Kebersamaan itu penting. Tapi nanti efeknya bagaimana? Jadi segala sesuatu itu kita perlu belajar bertanggung jawab atas keputusan kita. Makanya keputusan yang dibuat dalam kondisi mood yang nggak bagus, itu ya nanti hasilnya nggak bagus. Jangan terburu-buru memutuskan sesuatu di saat kita lagi emosi. Makanya ini kasus-kasus pada teman-teman yang masih kuliah ini kan juga ada hubungannya sama hormon. Kadang mereka itu tipe yang people pleasure. Ya, aduh nanti gak enakan, kumpul kalau nggak ada aku nggak enak, akhirnya gitu lah. Nanti mereka tugasnya udah selesai, kamu tugasmu belum selesai. Nah, gimana? Tetap harus belajar membuat skala prioritas, belajar bilang tidak kalau memang aku nggak bisa. Saya tunggu, kasih waktu aku 2 jam, aku tak ngerjain tugasku dulu. Kalian jalan dulu, nanti aku nyusul, misalnya gitu. Tetap harus ada skala prioritas. Biasakan nyicil kerjaan. Ini saya ngomong gini nih, saya dulu juga sistem kebut semalam gitu, SKS gitu. Nilai saya juga jelek. Gitu. Menyesalnya tuh biasanya tuh setelah menjelang ujian, aduh semuanya. Padahal harusnya ya, dari kemarin. Iya gitu, ya biasa lah ya, kapok Lombok ya. Besok lagi ya gitu lagi, ya masih besok, masih bulan depan. Gitu. Masih seminggu lagi. Masih gitu ya. Tapi akhirnya menjelang baru tegang, baru apa gitu. Ya, jadi belajar melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Gitu. Baik, mungkin itu dulu ya. Terima kasih banyak dokter untuk masukan-masukannya, untuk pengetahuan ilmu barunya juga. Kami harap dari teman-teman mahasiswa dan juga yang lainnya dapat mengambil ilmu baru juga dari podcast kali ini untuk kebaikan diri sendiri dan juga mungkin untuk menimbulkan awareness kepada lingkungan sekitarnya. Baik. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya.